Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran mutawatiran kama yuhibbu wa kama yarda. Bi'adadi khalqihi fis samawati wal ardi wa ma bainahuma, wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi sadati khalqi ajma'in, salatan katsiratan da'ima takunu lahum ridha wa li haqqi Muhammad wa ali Muhammad adaan wa qada wal la'natud da'imatu ala a'daihim ajma'in minal an ila qiyami yaumiddin. Subhana man la ya'tadi ala ahli mamlakatih, subhana man la ya'khudhu ahlal ardi bi alwanil adab, subhanar raufur rahim. Allahumma ij'al fi qalbi nuran wa basaran wa fahman wa ilman innaka ala kulli syai'in qadir. Wa salli ya rabbi ala Muhammad wa alihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Para pemirsa Al-Qurba TV yang tengah menyaksikan jamuan Ramadan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Kullama dakhala 'alaiha Zakaria al-mihrab wajada 'indaha rizqan qala ya Maryam anna laki hadha qalat huwa min 'indillah innallah yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Sadaqallahul aliyyul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam ayat ke-37 dan ke-38 dari surat Ali Imran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata bahwa setiap kali Zakaria alaihissalam menemui Maryam alaihissalam di mihrab, Zakaria menemui rizq di sisi Maryam alaihima afdalus salatu wassalam. Dan sebagaimana yang dikatakan oleh para penafsir Al-Quran bahwa bentuk daripada rizq itu adalah buah-buahan. Buah-buahan yang hanya ada di musim panas tetapi ada di musim dingin pada saat itu. Atau buah-buahan yang hanya ada di musim dingin tetapi ada di musim panas pada saat itu. Di mana dengan melihat kejadian tersebut, Zakaria alaihissalam mengetahui bahwa wujud dan keberadaan dari rizki itu adalah bentuk daripada karamah yang Allah turunkan dan Allah berikan kepada Maryam alaihissalam. Ketika kemudian Zakaria alaihissalam menyadari hal tersebut, ayat selanjutnya berkata, Hunalika da'a Zakaria rabbahu qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Di sanalah Zakaria alaihissalam berdoa kepada Tuhannya. Artinya, pada waktu itu Zakaria alaihissalam merasa bahwa saat ini berdoa dan meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah hal yang sangat tepat. Maka berdoalah Zakaria meminta karunia seorang anak, dan benar kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahinya seorang anak yang bernama Yahya, meskipun pada saat itu Zakaria sudahlah sangat tua dan istrinya pun dalam keadaan mandul. Respon dan reaksi
dari seorang Nabiullah Zakaria alaihissalam. Di kisah ini paling tidak mengandung dua hal yang dapat kita petik. Hal yang pertama, ada beberapa waktu yang perlu kita sadari bahwa waktu-waktu itu diutamakan oleh Allah. Waktu-waktu itu diistimewakan oleh Allah, dan waktu-waktu itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di waktu itu kita seharusnya merasakan bahwa Allah mencurahkan karunia-Nya, mencurahkan rahmat-Nya, mencurahkan kasih sayang-Nya kepada kita. Sebagaimana hal tersebut disadari oleh Zakaria alaihissalam ketika melihat karamah Allah yang turun kepada Maryam alaihissalam pada saat itu. Ini yang pertama. Yang kedua, ketika kemudian kita diberi kesempatan oleh Allah untuk melihat waktu itu dan berada di dalamnya, maka gunakanlah kesempatan itu sebaik mungkin. Sebagaimana yang dilakukan oleh Zakaria alaihissalam dengan langsung meminta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Naam. Kita semua tentu meyakini bahwa pintu Allah Subhanahu wa ta'ala selalu terbuka kapanpun bagi setiap hamba-hambanya. Akan tetapi, ada sewaktu-waktu di mana Allah secara khusus mengundang hamba-hambanya untuk datang kepadanya. Mungkin hal semacam ini dapat kita rasakan dan dapat kita bayangkan apabila kita memiliki seseorang, baik teman, sahabat, kerabat, keluarga, dan lain-lain, yang kita tahu bahwa dia adalah seseorang yang selalu siap membantu kita. Dia adalah seseorang yang selalu ada untuk mendengarkan segala keluh kesah kita. Dan dia selalu mau menerima kita di rumahnya kapanpun kita akan datang. Dan apabila suatu waktu dia mengundang kita secara khusus, menjamu kita, melipur lara kita, dan mengatakan kepada kita bahwa dia akan selalu berada di samping kita, maka hal itu tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk daripada perhatian lebih, kasih sayang lebih, penghormatan dan pemuliaan lebih yang hendak ia tunjukkan kepada kita. Dan kita pun akan merasakannya. Perasaan dan kesadaran semacam inilah yang harus kita bangun ketika kita berada di suatu waktu di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mencurahkan rahmatnya, kasih sayangnya, dan keberkahannya yang berlebih-lebih dari waktu lainnya kepada kita. Dan sekarang kita tengah berada di bulan suci Ramadan. Hari-harinya adalah hari-hari yang terbaik. Malam-malamnya adalah malam-malam yang terbaik. Setiap saatnya adalah yang terbaik. Undangan dan kesempatan yang kita terima saat ini tidak lain dan tidak bukan adalah cara Allah untuk mengetuk mata hati dan pikiran kita bahwa ingatlah, kita ini memiliki sebaik-baik pelipur lara. Ingatlah bahwa kita ini memiliki sebaik-baik pendamping dalam kesendirian. Dan ingatlah bahwa kita ini memiliki sebaik-baik sandaran. Kapanpun kita ingin kembali, pintunya selalu terbuka lebar untuk kita kembali. Ya Isa, kam utilun nadar wa uhsinut talab
wal qaum fi ghaflatin la yarji'un. Wahai Isa, betapa lama aku memperhatikan hambaku, melihat hambaku, dan berapa kali aku meminta kepada mereka dengan baik. Akan tetapi kenapa mereka tetap mengabaikanku dan enggan untuk kembali? Lau ya'lam al-mudbirun qadra syauki ilaihim lama tuhuznan. Jikalau saja orang-orang yang berpaling dariku 180 derajat mengetahui betapa besarnya rasa rinduku kepada mereka, maka mereka akan mati dalam keadaan sedih. Semoga di bulan suci ini kita dapat kembali kepadanya, kita dapat lebih dekat lagi dengannya semaksimal mungkin, sebisa mungkin, dan berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita mampu untuk melaksanakan hal itu. Fa innahu sami'ud du'a. Walhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi tayyibin at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.